Salam, puji Tuhan, kembali kita berjumpa lagi dalam rangka hidup di dalam kebenaran. Melalui firman Tuhan ini pasti kita percaya bahwa kita tidak jemu-jemu untuk mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah bagian daripada hidup kita. Manusia bukan hanya hidup oleh roti saja, tapi oleh firman Allah. Itu sebab kami bersyukur setiap kita yang mendengar, setiap kita pada hari ini boleh menyiapkan hati, pikiran, jiwa dan roh, bahkan akal kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita akan berbahagia. Nah, sebelum kita akan baca firman Allah, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan ya Allah Bapa kami yang di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam hari ini kami akan kembali untuk membacakan firman Allah sebagai roti hidup kami, karena kami percaya hidup kami bukan oleh karena roti, tetapi oleh karena firman Allah yang akan dapat membawa kami kepada kesehatan sempurna, kekuatan sempurna, damai yang sempurna, sukacita yang sempurna. Terima kasih Bapa, biarlah pengurapan daripada Roh Kudus boleh Tuhan menyertai hidup kami hamba-Mu. Setiap kami mendengar, Tuhan memberkati, sehingga apa yang kami Tuhan peroleh semua berasal daripada-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi salam. Pada saat malam hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan, yaitu hidup bersama dengan Yesus itu indah. Haleluya. Kita akan baca dalam satu firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 4. Kita akan baca bersama-sama. Haleluya. 3, 2, 1. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sekali lagi, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Puji Tuhan, haleluya. Jadi luar biasa, Allah menyediakan hidup bagi saudara dan saya, dan Dia terang-terang mengatakan pada saat hari ini bahwa hidup itu adalah terang kehidupan manusia. Jadi kalau kita hidup dalam Kristus, kita hidup di dalam Yesus Kristus, kita hidup dalam Roh Kudus, kita bersama dengan Allah, berarti kita berjalan dalam terang Allah. Amin. Yesus berkata, akulah terang dunia. Puji Tuhan. Itu sebab mari izinkan terang Allah itu, yaitu meliputi hidup kita, yaitu menguasai hidup kita, sehingga hati kita jadi terang, pikiran kita jadi terang, mata kita jadi terang, telinga kita jadi terang, akal budi sehat kita jadi terang. Semua entero hidup kita ini menerang semua, ya. Tidak ada kegelapan yang akan menguasai kita. Kenapa? Karena roh takut akan Tuhan itu ada dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Itu sebab saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa indahnya kalau kita menerima hidup itu. Kenapa? Kalau kita terima hidup dalam Yesus Kristus, dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa kita akan memperoleh yaitu terang. Ya, terang itu adalah menerangi hidup kita, menerangi setiap keberadaan kita, menerangi semua perjalanan hidup kita. Kita tidak akan mengalami yaitu kegelapan, karena kegelapan itu tidak bisa menguasai terang itu, Alkitab katakan, tapi terang itu akan menguasai kegelapan itu. Jadi poin pertama, saudara dan saya, hidup saudara dan saya itu dilengkapi oleh Tuhan, bukan hanya dengan Roh Kudus, tetapi dilengkapi dengan kehidupan daripada Tuhan. Nah, puji Tuhan. Jadi itulah poin pertama. Poin yang kedua, kita akan melihat bahwa kita percaya, kita beroleh hidup. Jadi, kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup itu. Kita akan baca, kita akan lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Ya, kalau tadi ayat 4 ayat 12 katakan begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yang mereka yang percaya kepadanya. Jadi yang kedua, kita akan memperoleh hak untuk
menjadi anak-anak Allah, ya. Selain kita punya kehidupan bersama Yesus, kita punya hak untuk menyebut ya Abah, ya Bapa kami yang di surga. Karena saudara-saudara kasih oleh Tuhan, setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan pasti selamat. Dikatakan orang yang menerima Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, dia memperoleh hak untuk memperoleh, yaitu sebagai anak-anak Allah. Makanya sudah kasih oleh Tuhan, Yesus Kristus sendiri karena dia lahir dari kandungan Maria, ya dia menjadi sama seperti manusia, maka dia harus menyebut Bapa itu di surga. Sebenarnya Bapa itu adalah Allah sendiri, Allah itu adalah Yesus sendiri, Firman itu sendiri. Karena dia mewakili hidup saudara dan saya, maka dia berkata, aku minta penolong yang lain. Bapa di surga itu apa? Mewakili saudara dan saya. Maka firman Allah katakan, firman Allah itu telah menjadi manusia, yaitu sama seperti kita manusia. Jadi Yesus memberikan teladan, berikan contoh, dia memanggil Bapa, ya. Itu memberikan contoh kepada kita agar supaya kita memanggil dia itu Bapa Allah. Jadi memanggil Allah itu mungkin terlalu sangat kudus, tetapi kalau memanggil Bapa itu luar biasa. Itu suatu hal yang kedekatan antara anak dan Bapa, orang tua. Jadi kedekatan luar biasa. Bahkan Yesus sendiri berkata, aku tidak memanggil kamu lagi hamba, tapi aku memanggil kamu sahabat. Jadi Allah itu bersahabat dengan kita. Allah itu luar biasa. Yesus itu mau bersahabat dengan kita. Jadi itu poin kedua. Kita yaitu selain memiliki kehidupan itu, kita akan memperoleh yang namanya yaitu hak untuk menjadi anak-anak Allah. Setiap orang yang percaya dikatakan, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya, yaitu nama Yesus Kristus. Ada jalan dan kehidupan. Puji Tuhan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kita percaya dalam dia ada hidup. Nah, tadi poin pertama, kita memang betul-betul dalam dia ada hidup dan hidup di terang dunia. Maka ditekankan lagi sini bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu Yesus itu adalah hidup, ya. Dia dulu datang ke dunia ini hidup bersama-sama dengan kita, tapi setelah dia mati dan bangkit, dan dia ada hidup untuk kekal selama-lamanya. Ada amin. Puji Tuhan. Kita akan baca di dalam kitab Injil pasal 3 ayat 16, ya. Akulah jalan dan kebenaran, pasal 3 ayat 16, ya. Pasal 3 ayat 16, tolong dibaca. Iya, itu ayat Yohanes 3 ayat 16. Iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Iya. sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Jadi kita yang percaya kepada Yesus, kita terima dia sebagai Allah, itu memperoleh hak untuk memperoleh anak. Maka di sini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa. Garis bawahi hidup kekal. Katakan hidup kekal. Ada amin. Siapa di kolong langit ini yang tidak mau hidup kekal? Pasti semua orang ini mau hidup kekal. Namun saudara-saudara kasih oleh Tuhan, sebelum kita akan nanti yaitu memperoleh hidup kekal itu, mari kita persiapkan hidup kita mulai hari ini untuk menjadi anak Allah, ya. Setelah kita menjadi anak Allah, maka dia akan, yaitu dikatakan kita akan memperoleh jalan kebenaran dan hidup. Jadi pertama memperoleh jalan, kedua kebenaran, ketiga kehidupan. Oh, luar biasa. Jadi hebat firman Tuhan. Yesus Kristus menuntun kita agar supaya kita percaya kepada Yesus, kita menerima Yesus, kita bergabung dengan Tuhan Kristus Yesus Tuhan, Allah Bapa, Allah Anak. Untuk apa? Nanti suatu kali kelak Yesus berkata,
sabaslah engkau hamba yang setia, terimalah kerjaan Allah yang telah aku sediakan sejak dunia ini belum dijadikan. Luar biasa. Kenapa? Karena pada masa aku lapar engkau berikan aku makan, pada masa aku bertelanjang engkau berikan aku pakaian, pada masa aku dalam perjalanan engkau berikan aku tumpangan, pada masa aku sakit engkau melawat aku. Semua yang kita perbuat kepada Yesus itu akan diperhitungkan oleh Tuhan, dan sekali kelak itu akan kita akan peroleh. Jadi poin yang ketiga, selain kita memiliki hidup, memiliki terang, kita percaya memiliki hidup, kita berikan hak untuk memperoleh, yaitu kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Poin yang ketiga yaitu kita akan memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Poin yang berikut kita katakan di dalam pasal yang sama, Yohanes pasal yang sama, di dalam pasal yang puji Tuhan 11 ayat 25, Yohanes 11 ayat ke-25. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Demikian firman. Bagaimana firman Tuhan? Jawab Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun ia sudah mati. Iya. Jadi luar biasa. Kita kan masih hidup dalam tubuh insani, tubuh jasmani ini. Nanti suatu kelak kalau kita mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus dalam air baptisan, maka saudara, karena kita telah memiliki kuasa kebangkitan itu, nanti kita akan bahas masalah kebangkitan itu lebih jauh. Sudah dikasih oleh Tuhan supaya kita paham, dan kita salah paham, dan kita salah percaya bahwa betapa penting kita memperoleh kuasa kebangkitan itu. Orang yang hanya memperoleh kuasa kebangkitan itu hanya diperoleh ketika dia mati bersama Yesus dan bangkit bersama Yesus. Kapan dia mati bersama Yesus dan bangkit bersama Yesus? Ketika dia yaitu mengalami itu baptisan air, dia masuk ke dalam air, bangkit melalui bersama Yesus, berbicara tentang kebangkitan. Jadi poin yang berikutnya adalah bahwa setiap saudara dan saya memperoleh namanya kebangkitan. Amin. Katakan kebangkitan. Jadi ada dua golongan, orang Farisi dan orang Saduki. Ada yang percaya kebangkitan, ada yang tidak percaya tentang kebangkitan. Tetapi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, hari ini saya memberitahu kepada layak rame semua kita yang mendengar, semua kita yang yaitu percaya kepada Yesus. Di dalam Yesus Kristus kita ada kebangkitan. Yesus katakan, akulah kebangkitan hidup. Setiap orang yang percaya kepada dia akan peroleh kebangkitan. Puji Tuhan, luar biasa. Jadi kita akan memperoleh kebangkitan. Berikut kita akan lihat bahwa kita akan memperoleh yaitu jalan bersama-sama dengan Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi tadi kan sudah disinggung, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Kita memperoleh jalan. Iya. Mau jalan ke Roma banyak jalan, tapi mau ke surga hanya satu jalan. Yesus katakan, iya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus memberikan jalan. Jalan kemana? Jalan untuk hidup kekal selama-lamanya. Jalan kemana? Berjalan bersama Yesus. Jalan kemana? Hidup kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan memberikan kita yaitu kehidupan kekal selamanya. Kita akan memperoleh yaitu jalan bersama dengan Yesus Kristus. Luar biasa. Coba kita akan lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 maksud saya. Pasal 14 ayat 6. Pasal 14 6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas firman Tuhan ini berkata bahwa Yesus Kristus adalah jalan kehidupan manusia. Jadi hebat sekali.
Selain kita memperoleh hidup, memperoleh terang, kita memperoleh yaitu kuasa untuk memperoleh hak menjadi anak Bapa, kita juga memperoleh kuasa kebangkitan, kita suatu kelak akan dibangkitkan bersama Yesus. Sekarang kita mendapat jalan, ya. Jalan kebenaran, haleluya. Jalan kebenaran itu hanya di mana? Kebenaran itu hanya dalam Yesus Kristus Tuhan. Dialah Allah yang sebenar. Dialah Allah yang benar-benar adalah Allah. Jadi Yesus dan Allah itu tidak terpisahkan. Dia adalah Allah yang harus kita percayai, kita imani, kita yakini bahwa di dalam Yesus Kristus ada jalan dan kebenaran. Puji Tuhan. Kemudian, kita akan memperoleh hidup yang baru. Nah, ini puji Tuhan. Kalau tadinya kita hidup lama, sekarang setelah kita memperoleh yaitu kesempatan, semuanya itu dikatakan kita akan menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Tolong dibaca ayat terakhir untuk kita pada malam hari ini. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Puji Tuhan. 2 Korintus berapa? 5 ayat 17. 5 ayat 17. Iya. Demikian firman Tuhan. Iya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Jadi kita lihat bahwa setiap orang di dalam Kristus Yesus akan diperbaharui oleh Tuhan. Tadinya kita anak kegelapan, sekarang kita menjadi anak terang. Amin. Karena Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita memiliki hidup yang baru. Hidup bersama dengan Yesus Kristus. Jadi hidup lama kita buang semua. Kita lupakan semua yang lama-lama. Kita pandang Yesus Kristus yang telah membangkitkan kita dari antara orang mati. Mulai kita percaya, terima baptisan, sakramen baptisan, maka kita memiliki ciptaan yang baru. Puji Tuhan. Sehingga kita akan pegang terus ciptaan baru ini. Kita kerjakan terus keselamatan yang telah Allah kerjakan dalam hidup kita. Maka saudara-saudara kasih oleh Tuhan, suatu saat kita akan yaitu dijemput oleh Tuhan. Ketika trompet terakhir akan berbunyi, maka kita akan menyongsong kedatangan Tuhan yang akan datang kedua kalinya. Kenapa? Hanya orang-orang yang diciptakan di dalam Yesus Kristus, yaitu ciptaan baru, mereka yang layak untuk menerima kedatangan Tuhan. Itu sebab mari pada malam hari ini, camkanlah firman Tuhan ini, taruh di dalam hati kita, taruh dalam jiwa kita, taruh di dalam akal budi kita, taruh dalam pikiran kita, sehingga saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita memiliki kerinduan besar untuk memperoleh hidup bersama dengan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa, segala puji dan syukur limpah terima kasih Bapa untuk firman Allah yang kami boleh dengar pada saat malam hari ini. Betapa dahsyat dan luar biasa Tuhan, Engkau memimpin kami, menolong kami, menerangi hidup kami, jiwa kami, roh kami, agar supaya kami boleh terima Engkau sebagai hidup yang akan sebagai menerangi kehidupan kami. Dan kami memperoleh Tuhan hak untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami memperoleh jalan kebenaran. Suatu saat kami akan bangkit bersama dengan Engkau. Dan hidup ini kami jalani dengan hidup yang baru. Hidup lama telah berlalu dan hidup pembaruan daripada Yesus Kristus akan menyertai hidup kami. Bapa, jamalah hati kami, jamalah pikiran kami, jamalah hidup kami yang pada saat ini boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Allah ini akan membawa berkat bagi kami, membawa keselamatan bagi kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa oleh kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin.